Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya kegiatan kita, pembelajaran kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memulai. Belum aja doa mulai. Selesai. Oke, baik, saya absen dulu untuk kelas 10 LPL 1. Angga, Anggara, kemudian Hari, Didin, kemudian Lutfi, kita, kemudian Anda, kemudian kita, kemudian Repi, Sandi Fauzan, mana tadi? Sakit, Sandi Fauzan sakit tadi ya? Nggak ngasih tahu siapa kamu, Hari? Sandi Hairul, kemudian Kera, dan Salma, lahir Gamset. Oke, berarti yang tidak hadir hari ini hanya Sandi Fauzan ya. Tapi mudah-mudahan kalau misalkan dia sakit dari sini dari kamar supaya suara saya lebih jelas. Nah, terkait kesehatan memang itu sekarang menjadi hal yang perlu kita jaga ya. Lebih lagi pandemi yang belum mulai saat ini, walaupun kalian sudah divaksin, sudah melaksanakan vaksin, ada yang vaksin satu, ada yang vaksin kedua, tapi tetap walaupun sudah divaksin, COVID tetap ada dan COVID tetap akan bisa menyerang. Sekalipun kita sudah divaksin, apalagi yang belum divaksin. Nah, tapi yang sudah divaksin mungkin efek dari kalau misalkan ada kami ya kena COVID misalkan, mungkin efeknya tidak akan terlalu besar dibandingkan dengan orang yang belum pernah vaksin sama sekali. Ya. Nah, sekarang juga kan musim hujan sangat berbahaya sekali ya. Kesehatan kita, iman kita juga harus dijaga. Selain daripada hidup, iman juga harus dijaga. Karena kesehatan itu penting, kemudian ibadah juga perlu dilaksanakan. Kalau misalkan kita tidak sehat, bagaimana kita bisa ibadah? Jadi itu dua hal yang perlu kita jaga, perlu kita apa namanya, jika ada protokol kesehatan itu akan protokol kesehatan. Ya. Baik, itu terkait vaksin, kemudian terkait pandemi ini yang masih sekarang ya, tetap yang mana harus tahu menjaga. Dan ini merupakan pertemuan kita yang telah akhir. Setelah beberapa pertemuan yang lalu, ini merupakan pertemuan yang pada sini sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian akhir semester. Yang direncanakannya itu 2 minggu yang akan datang kita akan melaksanakan PAS. Maka dari itu persiapkan dari sekarang terkait pelaksanaan PAS, jangan sampai nanti ada nilai yang bermasalah, apalagi ada nilai yang masih merah di raportnya. Itu kalian harus persiapkan. Materi yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya dibuka lagi. Jika pembelajaran kita secara luring, dicek lagi. Jika pembelajaran kita secara daring, dibuka lagi di Google Classroom-nya atau di Sims kita, di aplikasi LMS kita. Nah, silakan kalian cek di sana, pelajari lagi. Jika ada yang tidak mengerti atau ada yang perlu didiskusikan kembali sebelum pelaksanaan PAS, itu boleh kita adakan diskusi ulang. Ya, kita boleh melaksanakan diskusi secara virtual. Yang terpenting adalah kalian ketika melaksanakan pembelajaran atau melaksanakan PAS tidak ada permasalahan terkait pembelajaran itu. Ya, nah, sebagai informasi awal terkait PAS, ada informasi dari guru juga. Rencananya kita akan melaksanakan PAS itu online, ya, online
walaupun pelaksanaan di sekolah, tapi sistemnya online. Jadi nanti wali kelas juga akan mendata kalian terkait kesiapan kalian untuk pelaksanaan PAS online, bisa berupa ada pengecekan handphone, apakah handphonenya support atau tidak, kemudian ada pengecekan kuotanya ada atau tidak, ataukah tidak punya handphone dan tidak punya kuota. Nah, itu juga nanti akan dicek, karena nanti akan dipersiapkan komputer sekolah untuk siswa-siswa yang memang mengalami kendala di handphone ataupun itu ya. Nanti mungkin wali kelas yang akan lebih lanjut menjelaskan terkait teknik PAS yang akan dilaksanakan 2 minggu yang akan datang. Ya. Oke, sebelum kita ke pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat nggak pelajaran kita atau materi kita pada 2 minggu yang lalu? Kayaknya Anggara, coba Anggara, apa materi kita 2 minggu yang lalu? Apa materi dan dari tambahan. Oke, ya, betul. Berarti masih ingat ya bahwa pertemuan kita sebelumnya mengenai struktur kontrol percabangan bertingkat dan besaran. Saya sudah agak-agak serem kalau saya berbicara tentang kontrol belepotan ya. Struktur kontrol percabangan bertingkat dan besaran. Nah, itu pertemuan kita sebelumnya. Di pertemuan kita yang sekarang adalah mengenai struktur kontrol perputaran. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah terlihat ya? Nah, yang belum mulai. Tunggu ya, beberapa saat terkait ada presentasi. Ini tergantung daripada laptopnya, tergantung daripada proyektornya. Ya maklum lah, jadi proyektornya dan laptopnya udah lama, jadi agak-agak lemot. Udah ya, lihat ya. Nah ini adalah materi yang akan kita pelajari mengenai struktur kontrol perputaran. Kalau kemarin kita belajar struktur kontrol percabangan, sekarang struktur kontrol perputaran. Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, saya ingin tahu dulu terkait pemahaman kalian mengenai apa yang sudah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari ini. Saya akan dalam aktivitas terlebih dahulu terkait kalian, bagaimana pemahaman kalian atau pengetahuan kalian terhadap algoritma dan pemrograman. Pada itu, silakan kalian buka komputernya. Kalau misalkan komputernya connect internet, silakan pakai komputernya. Kalau komputernya tidak connect internet, boleh pakai handphonenya. Kalian ketikkan di URL-nya ini, ya. Boleh pakai browser apa aja yang ada di komputer itu. Kalian bisa gunakan Chrome ataupun Edge dan sebagainya. Kalian ketikkan di URL-nya bit.ly kemudian /pretest 18+. Ya. Sekarang kalian ketikkan dulu di browsernya bit.ly pretest 18+ untuk mengerjakan pretestnya terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi. Di sana ada beberapa soal. Kita ada buka dulu. Saya mengalami masalah. Pakai handphone saja kan. Kalau misalkan memang koneksi internet tidak nyala, boleh menggunakan handphone. Ya. Kalian ketikkan bit.ly /pretest 18+. Sudah buka? Oke, harus sudah. Di atas sudah? Oke, ketik dulu. Pretest 18+. Oke. Baik. Nah, di sana sudah muncul di Google Form, saya sudah buat beberapa soal. Instruksinya adalah kalian masukkan dulu nama kalian, kemudian masukkan kelasnya, nanti kalian kerjakan soalnya sebisa kalian, sepengetahuan kalian, ya. Tapi jangan asal-asalan. Kerjakannya sebisa kalian, sepengetahuan kalian, tapi tidak asal-asalan juga, ya. Nah, silakan dikerjakan dulu, waktunya 10 menit dari sekarang.
Soalnya mudah kok, hanya seputar kehidupan sehari-hari. Paling hanya ada beberapa soal yang terkait materi itu hanya mengulas. Kalau misalkan ada yang sudah, silakan kalian di submit. Tapi sebelum itu diperiksa dulu, terkait jawaban yang sudah kalian rumuskan. Tidak waktu. Ya, belum? Ya sudah ya. Kalau sudah di submit, kalian sudah bisa lihat skornya. Tapi itu tidak menjadi ukuran ya untuk skor kalian. Saya minta cek dulu. Oke, kalau misalkan dilihat di sini sih lumayan lah ya. Saya nggak akan share ini, nanti aja di share-nya kalau misalkan sudah selesai. Kalau di share nanti akan berubah mood dari nanti. Jadi kalau nilainya jelek, moodnya jadi jelek. Oke, di berita ini sebenarnya saya hanya ingin mengetahui dulu kalian sejauh mana mengetahui terkait algoritma dan pengetahuan, kalian sudah sejauh mana praktiknya, dan kalian sudah sejauh mana mempelajari materi yang akan dipelajari. Itu sih sebenarnya ya. Karena sebenarnya di soal tugas itu hanya melatih logika kalian tentang apa yang akan kita pelajari. Karena kita pelajari hari ini yang tadi adalah struktur kontrol perulangan dengan 2 KD, ya, 2 KD, yaitu ada KD pengetahuan dan ada KD keterampilan. KD pengetahuannya adalah kalian bisa menerapkan struktur kontrol perulangan dalam bahasa pemrograman. Kemudian di KD keterampilannya kalian bisa membuat kode program dengan menggunakan struktur kontrol perulangan. Sebenarnya sih materi ini mirip-mirip dengan ketika waktu kalian memahami percabangan. Ya, kalian mengetahui percabangan, bisa membuat kode program dengan percabangan. Ini juga sama. Kalian mengetahui tentang struktur kontrol perulangan dan juga kalian bisa membuat tentang program menggunakan struktur kontrol perulangan. Baik. Nah, yang berikutnya
tujuan pembelajaran kita, ada 4, ya. Yang pertama adalah kalian bisa menerapkan statement atau perintah untuk struktur kontrol perulangan sederhana. Pertanyaannya ya, ini agak sulit, perulangan. Sebenarnya lebih enak pakai bahasa Inggris sih, looping. Nah, udah seperti itu. Kalau bahasa Indonesia struktur kontrol perulangan. Nah, kemudian kalian juga bisa menganalisis bagaimana cara penerapan struktur kontrol perulangan. Kemudian yang ketiganya kalian bisa merancang aplikasi dengan struktur kontrol perulangan dan kalian bisa membuat aplikasi sederhana menggunakan struktur kontrol perulangan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan tercapai sesuai dengan waktu yang sudah kita. Oke. Ini ada ilustrasi kasus. Misalkan kalian disuruh menulis, saya suruh nulis. Menulisnya adalah saya cinta Indonesia. Nah, menulis saya cinta Indonesia, tapi sebanyak 20.000 kali. Kalian sampai? Pegel nggak itu tangan? Pegel. 20.000 kali. Berapa lembaran kalau misalkan itu di dalam sebuah hanya menulis saya cinta Indonesia. Kalau saya cinta Indonesia, saya cinta Indonesia, seterusnya. Biasanya kalau misalkan itu terjadi, kalau misalkan kalian hukuman, ya, hukum silakan tulis saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi sebanyak 100 kali, itu objektif seperti itu kan. Saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi, saya tidak akan terlambat dan lain sebagainya. Kalau misalkan ditulis seperti itu, apalagi 20.000 kali, itu sangat luar biasa. Sampai sekali, gak sekali maksudnya, dan membutuhkan banyak kertas. Dengan adanya struktur kontrol perulangan ini, hal-hal yang seperti ini itu bisa diatasi tanpa harus tanpa kita harus menulis berkali-kali. Ya seperti itu. Ya. Nah, jadi apa struktur kontrol perulangan? Struktur kontrol perulangan itu adalah perintah untuk mengulang suatu perintah lain dengan atau jika suatu kondisi tertentu terpenuhi. Artinya, jika ada suatu perintah, misalkan seperti tadi, diperintahkan adalah kalian harus menulis sebanyak 20.000 kali, yaitu saya cinta Indonesia. Maka dengan struktur kontrol perulangan kita hanya cukup menulis 1 kali dan kita tentukan sendiri mau berapa kali tulisan itu kita ulang. Itu gunanya struktur kontrol perulangan. Jadi diulang terus menerus diulang. Nah, dengan perintahnya jika menggunakan kode program adalah yang saya kasih kotak warna hijau. Di sana ada ya, kotak warna hijau. Bahwa inisialisasinya adalah pertama kita pernyataan nilai awal dulu. Dari mana kita mau mulai? Dari angka berapa kita akan mulai? Nah, inisialisasi dulu pernyataan nilai awal. Kemudian perintah pengulangan mau berapa kali itu diulang. Kemudian setelah itu diakhiri. Jika sudah memenuhi syarat perulangan, maka perintahnya selesai atau diulangnya selesai, pengulangannya selesai. Itu struktur kontrol perulangan. Sehingga dengan adanya ini menjadi sesuatu atau menyimpulkan kita dalam setiap perintah atau mengefisienkan kita setiap perintah. Adanya struktur kontrol. Oke. Nah, ini struktur kontrol perulangan ada 3 hal yang harus kalian kuasai atau yang harus kalian pahami. Yang pertama harus diinisialisasi dulu. Ya, inisialisasi dulu. Pernyataan untuk menyatakan keadaan awalnya, kemudian syaratnya apa, ya, ekspresi relasinya seperti apa, kemudian penambahannya gimana, penambahannya apakah bertambah atau berkurang, dan seterusnya. Nanti kita akan praktekkan terkait apa yang dimaksud inisialisasi, di mana itu syaratnya dan bagaimana penambahannya. Akan kita praktekkan. Oke, kita lanjutkan. Yang akan kita pelajari di perulangan kali ini hanya 1. Ya. Banyak sekali sebenarnya perulangan itu ada for, ya,
kemudian ada for each, kemudian ada why, ada do why, ya banyak sekali. Tapi yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini adalah pergulangan hanya while saja, ya, hanya pernyataan while saja. Apa itu while? While itu adalah pengecekan terhadap loop atau pengecekan terhadap pergulangan yang dilakukan di bagian awal sebelum tubuh loop itu sendiri atau sebelum syarat itu sendiri. Kemudian strukturnya seperti di atas. Ada while, kondisinya apa, kemudian pernyataannya apa. Perulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui. Proses perulangan akan berlanjut selama kondisinya bernilai true atau selama kondisinya bernilai benar, dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah. Kalian harus paham bahwa while itu adalah akan berlanjut jika kondisinya bernilai benar dan akan berhenti jika kondisinya bernilai salah. Kemudian yang selanjutnya ada dua di dalam perulangan itu, ada perulangan increment dan ada perulangan decrement. Jika perulangan increment itu bertambah satu dari angka sebelumnya. Kalau misalkan kalian punya angka dari 1 sampai dengan 10, nah misalkan nih, kalian ingin mencetak angka dari 1 sampai dengan 10. Nah, kalian akan mencetak angka. Kemudian kalian menggunakan prinsip increment. Maka prinsip increment itu mencetaknya adalah dari mulai angka terkecil sampai angka terbesar bertambah satu. Jadi gimana hasilnya kalau misalkan ini menggunakan perintah increment, ya? Kalau menggunakan perintah increment, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan 10. Ini increment, jadi bertambah 1. Ya. Kalau misalkan perintah decrement gimana? Nah, ada lagi perintah decrement namanya, decrement. Kalau perintah decrement adalah perintah yang dimulai dari terbesar ke kecil. Ketika ingin mencetak dari angka 1 sampai 10 dengan perintah decrement, maka hasilnya adalah menjadi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1 sampai 10. Apa perbedaan increment dan decrement? Oke, ya. Nah, kita coba. Silakan kalian buka di komputernya. Boleh kalian menggunakan online GDB ya, di browsernya. Boleh juga kalian menggunakan XMPP ya sebagai servernya. Silakan kalian nyamannya dengan apa. Yang terpenting adalah kalian bisa mempraktekkan apa itu pergulangan. Oke, silakan dibuka dulu. Sudah terbuka semuanya? Oke, kalau sudah terbuka, kalau saya pakai online GDB saja karena supaya tidak terlalu banyak aplikasi yang dibuka. Kalian silakan. Gak harus sama ya, gak harus sama seperti yang saya praktikkan aplikasinya maksudnya. Ya. Tapi kalau misalkan hasilnya harus sama. Ya. Oke, sudah dibuka? Sudah? Oke, kalau sudah dibuka, maka kita praktekkan dulu untuk kasus yang pertama, yaitu kasusnya adalah, nah di sini ada tolong tampilkan angka dari 1 sampai dengan 10 menggunakan dua konsep, yaitu increment dan decrement. Tetapi perintahnya atau loopingnya hanya menggunakan while, Oke. Langkah apa yang harus kita lakukan? Langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita buat dulu variabelnya. Ya, kita buat dulu variabelnya. Nah, kelihatan udah besar belum? Oke, ya. Kita buat variabelnya. Misalkan nama variabelnya adalah I. Boleh nggak variabelnya diganti? Boleh, terserah kalian. Ya, nama variabel itu bebas, silakan saja mau A, B, C, D. Yang terpenting variabel itu tidak diawali dengan angka. Ya. Misalkan variabelnya I. Oke, sambil dipraktikkan. I sama dengan 1. Artinya apa? Kita mulai perulangan ini dari angka 1. Oke. Setelah itu kita gunakan perintah perulangannya, yaitu while.
Kemudian ketikkan while dollar i, nah dollar i, ya kurang dari sama dengan 10, ya. Karena kita akan mencetak angka dari 1 sampai dengan 10, maka dollar i kurang dari sama dengan 10. Selanjutnya, cetak. Nah di sini demo atau print boleh. Ini perulangan ke, nah, sampai sini dulu, sampai ke. Nah, nanti kita inisialisasi di sini. Nama variabelnya yaitu adalah i. Oke, selanjutnya i plus. Oke, diketik dulu sampai sini. Nanti akan saya jelaskan baris per baris kode programming. Maksudnya seperti apa? Dah, maksudnya diketik. Ikuti semuanya, jangan ada yang tidak mempraktikkan. Ingat, kalau tidak pernah praktik tidak akan pernah bisa untuk membuat sebuah kode program. Kode program itu unik, tidak akan mungkin sama antara satu teman dengan yang lainnya. Sekalipun saya perintahkan itu yang ada di depan pasti ada sesuatu perbedaan. Baik itu kelebihan spasi, kekurangan spasi, atau misalkan barisnya di sana ada 8, kalian bisa ada 10 dan seterusnya. Itu pasti akan unik sekali. Oke, sudah dititik? Sudah ya? Oke, kalau sudah silakan di running. Di running, maka hasilnya, nah, saya perkecil dulu ya. Maka hasilnya seperti ini. Ini perulangan ke-1, ini perulangan ke-2, ini perulangan ke-3, terus sampai dengan 10. Sama? Sama ya? Oke. Kalau sama, berarti saya jelaskan dulu dari baris pertama. Di baris yang pertama ini, sambil perhatikan sih. Baris yang pertama ini kita inisialisasi dulu bahwa angka yang akan kita tampilkan itu adalah mulai dari berapa. Inginnya dari berapa? Di sini yang dicontohkan adalah kita mulai dari angka 1. Pak, boleh nggak dari mulai 0? Boleh. Silakan saja, kita tinggal ubah inisialisasinya dari 0. Oh, boleh nggak dari 8? Boleh aja. Boleh nggak dari lebih dari 10? Ya boleh aja, tapi nanti tidak akan menampilkan apa-apa. Nah, kita contohkan dulu dari sini. Kita contohkan yang 1. Setelah kita inisialisasi dari angka yang pertama kali akan dicetak, yang selanjutnya adalah while, looping. Ya. Tampilkan berapa kali while. Yang nanya berapa kali ini? Nah, di sana muncul lagi dolar i. Nah, dolar i-nya berapa tadi? Ini berapa? 1 ya. Dolar i kurang dari sama dengan 10. Jadi kalau bahasa Indonesianya gini, bahasa manusianya gini. Ulangi, apakah i kurang dari 10? Ya, gitu kan? Ya. Apakah i kurang dari 10? I-nya berapa tadi kan? 1. Apakah i kurang dari 10? Ya, maka jika i kurang dari 10, tampilkan ini perulangan ke, nah, karena i-nya 1, ini perulangan ke 1. Oke, nambah lagi 1. Berarti i-nya sekarang berapa? Kalau 1 tambah 1? 2. Berarti i-nya sekarang 2. Naik lagi ke atas di sini, ya. Y lagi, i-nya tadi berapa? 2. Apakah 2 kurang dari 10? Ya kan? Nah, jika 2 kurang dari 10, maka ini perulangan kedua. I plus lagi, berarti I plus itu tambah 1. 2 tambah 1 berapa? 3. Naik lagi ke atas di sini. Apakah 3 kurang dari 10? Ya, karena 3 kurang dari 10, maka tampilkan lagi 3. I plus lagi. Terus dia berkurang sampai dengan ketemu angka 10 misalkan. Nah, coba buktikan. Apakah 10 kurang dari sama dengan 10? Ya, karena 10 itu karena ada sama dengannya, jadi 10-nya masuk gitu ya. Berarti apakah 10 kurang dari sama dengan 10? Ya, maka tampilkan ini pengulangan ke 10. Setelah 10 I plus lagi, jadi 11. Nah, naik lagi ke atas. Apakah 11 kurang dari 10?
Tidak kan? Maka dia tidak mencetak lagi. Jadi hasil pada programnya adalah hanya dari 1 sampai dengan 10. Itu. Paham sebenarnya? Paham ya? Mudah ya sebenarnya ya. Hanya bahasanya aja. Ini bahasa pada program sebenarnya. Kalau bahasa manusianya itu enggak. Dia hanya ngecek apakah angka yang pertama kurang dari kondisi atau syarat itu. Oh iya, tampilkan. Apakah masih kurang dari syarat itu? Oh iya, tampilkan lagi. Apakah masih kurang terus sampai dengan ketemu batas akhir atau bernilai salah. Seperti tadi, apakah 11 itu lebih dari kurang dari sampai dengan 10? Kan tidak. Ya, karena 11 itu lebih dari 10 dan tidak dicetak apa-apa. Itu adalah prinsip dari increment. Sama ya hasilnya ya, bahwa hasilnya itu adalah seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sama ya. Oke, sekarang kita coba bikin yang dekremennya untuk membuktikan apakah benar hasilnya kalau dekremen itu mulai dari angka yang terbesar. Boleh kalian soal-soal yang ini di komentari dulu. Cara bikin komentar yang benar seperti ini. Di bagian inisialisasi awal kalian tambahkan slash bintang. Kemudian di bagian akhir source code bintang slash. Kalian tambahkan dulu. Maksudnya supaya tidak hilang apa yang nanti kalian bikin, sehingga nanti kalau nanti perlu lagi hanya tinggal copy paste saja. Sudah? Oke. Nah, jika sudah kita mau menampilkan yang ini nih. Nah, ini. Jadi hasilnya itu harus dari yang terbesar ke kecil menggunakan perintah decrement. Oke. Kita buat dulu variabel. Variabelnya mau apa? Mau pilih lagi silakan. Mau J juga silakan. Misalkan J sama dengan 10. Dan kita while selanjutnya kita masukkan $J. Kemudian lebih dari 1 kita tampilkan. Oh, ini perulangan keseluruhan sampai ini perulangan beberapa. Kemudian di min. Ini dulu. Nanti saya jelaskan lagi ya bagian ini. Ya. Inisialisasi J sama dengan 10, kemudian di while J kurang lebih dari 1. Error ini perulangan ke berapa, kemudian I min. Nah, ada perbedaan. Kalau tadi kan I plus, sekarang I min. Kalau sudah diketik, di running. Oh iya betul. Benar ya. Saya terbiasa pakai variabel I. J ya. Benar. Ya, terima kasih Ibu. Tadi teliti ini anggaran terus. Nah, jadi lebih forever nih nantinya kalau ada kesalahan. Oke. Sip. Ya. For undefined I. Ya. Oke. Dan J sama dengan 10 while J lebih dari 1, kemudian tampilkan ini perulangan ke berapa, kemudian J ini ya, J ini kalau tadi I plus sekarang J ini. Dan kalau sudah di running, kalau di running hasilnya harus seperti ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai akhir. Sama? Sama kan? Seorang yang sama kan? Kita cek dulu deh. Sama, tidak sama. Kalau nggak ngerjain. Ayo, diketik dulu sampai dengan selesai. Dia sama dengan 10. Nah ini
setelah J-nya ada kurung lagi. Itu yang Y. Nah, di sana kan ada error. Kurung tutupnya setelah J. Hapus. Nah, kan ada tuh bintang ini. Kira apa silangnya? Tampilan ini. Ada hasilnya. Ini perpelanan ke D. Dalam jadi kemudian yes. Jadi jangan terlalu lama di halaman ini tanpa melakukan aktivitas apa-apa, karena nanti dianggapnya si halaman browser itu kayak di freeze, gitu, kayak diam. Makanya solusinya gimana? Solusinya adalah kalau misalkan kita sudah terlalu lama berada di halaman itu tanpa melakukan apa-apa, maka kita harus nge-refresh dulu. Tapi ingat, di copy dulu isi filenya, karena kalau di refresh otomatis hilang ya. Oke. Baik, udah ya semuanya, udah diketik atau sudah muncul sesuai dengan hasil. Oke, saya jelaskan. Kalau semua sudah, ini, klik kanan. Di sana kita inisialisasi dengan nama variabelnya adalah J. Nama variabel harus 1 digit? Jangan. Kita sudah belajar mengenai variabel waktu itu, bahwa nama variabel itu boleh panjang juga silakan. Tapi panjang-panjang ini kenal itu yang otomatis kalian paham. Kita inisialisasi nama variabelnya adalah J. J sama dengan 10. Kenapa 10? Karena kita hanya ingin menampilkan angka dari 10 ke 1 ya, dari 10 ke 1. Kita mulai dari yang ke 10. Selanjutnya kita looping while kemudian J lebih dari sama dengan 1, maka di sini tampilkan echo berulangan ke dan dolar J. Dan di sini dolar J plus J plus. Baik, perhatikan di sini semua. Sini dulu. Di sini saya inisialisasi J-nya dari 10. Ya. Mau dari 12 boleh aja, mau dari berapapun juga silakan. Karena contohnya adalah dari 10 ke 1, maka kita inisialisasi batas maksimal akhir. Inisialisasi J10, kemudian masuk looping. J-nya berapa sekarang? 10. Apakah 10 lebih dari 1? Apakah 10 kurang apakah 10 lebih dari 1? Ya. Sudah makan belum? Ya. Ini tidak bersemangat. Apakah 10 lebih dari 1? Ya. Itu tuh. Ya, jadi kesayangan jadi semangat. Kalian lagi setuju, jadi kesayangan ngajar. Apakah 10 lebih dari 1? Ya. Karena 10 lebih dari 1 maka berulangan ke, ke-nya karena yang tadi 10 ya berarti ke 10. Kali plus J min.
J-nya 10, J min min itu berarti min 1. 10 kurang 1 berarti berapa sekarang? 9. Naik kan? Naik. J-nya berapa sekarang? 9. Karena sudah J min min ya. J-nya 9. Di looping lagi tuh. While J lebih dari 1, apakah 9 lebih dari 1? Ya. Apakah 9 lebih dari 1? Ya. Maka tampilkan perulangan ke berapa sekarang? 8. 9. Kan belum masuk ke sini. Nanti kalau udah masuk ke sini baru jadi 8. Sekarang linearnya nih. Berarti berapa tadi? 9. Cetak pas 9. Lanjut ke J ini. Berarti sekarang J-nya jadi berapa? 8. Nah, naik lagi ke sini. Ulangi lagi. Apakah 8 lebih dari 1? Iya. Maka cetak perulangan ke 8. Ya. Kemudian nanti J min min lagi. Ya. Berarti J-nya sekarang berapa? 7. Ya, 7 naik lagi ke atas. 7 lebih dari 1? Iya. Cetak lagi. J-nya berapa? 7. Nah, tarik suara tadi di awal terus berulang, ya. Terus pulang ya J min min sampai dengan ketemu 1. Dan coba apakah 1 lebih dari sama dengan 1? Ya. Apakah 1 lebih dari sama dengan 1? Ya. Maka cetak perulangan ke 1. Nah, sampai 1. Min lagi tuh 1 J min lagi. Jadi si 1 tadi dikurangi lagi. Sekarang berarti jadi berapa J-nya? 0. Ya, 0 ya tadi dari kosong. 0. Naik lagi ke atas. Apakah 0 lebih dari sama dengan 1? Tidak. Maka perintah yang 2 baris ini dia tidak berlanjut. Karena kondisi dari while ini tidak terpenuhi. Jadi dia kemana? Ya ke sini, ke kurung tutup, langsung selesai. Gitu ya? Itu yang decrement. Nah, berarti sama nih dengan yang sudah kita tuliskan di awal, bahwa ketika decrement itu mulai dari angka besar ke angka yang paham sih? Kalau paham kita lanjutkan. Yang berikutnya. Nah, di sini sama sih seperti tadi ya. Angka sama dengan 0. Angka sama dengan 0. Kemudian while angka kurang dari 5. Angka dan angka plus. Ini kira-kira increment atau decrement? Apa cirinya? Plus. Betul ya, plus. Awas lain. Lain. Cuma plus-plusnya nambahan lagi plus lain. Jadi cirinya increment ataupun decrement itu adalah dari loopingnya, apakah dia plus, looping plus, looping plus atau looping min. Ya. Kalau looping plus itu berarti increment. Kalau min berarti decrement. Ya. Nah, maka dari source code ini dihasilkan keluaran program yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kok dari 0 Pak? Ya iya, karena inisialisasi di sini juga adalah dari 0. Pak, kok tidak sampai 5 Pak? Kok di sini hanya sampai 4? Karena di sini juga hanya kurang. Kalau pengen 5 gimana? Nah, berarti ditambahin while-nya angka kurang dari sama dengan 5. Baru keluarannya nanti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Ya, udah ya. Coba ini. Diketik dulu yang ini. Yang tadi komentarin. Ya. Baik. Ini komentarin lagi. Sama seperti tadi komentarnya pakai slash bintang dan bintang slash. Nah, kemudian kalian ketikkan. Ini variabelnya namanya adalah angka. Oleh itu. Jadi nggak harus satu grup variabel itu. Seperti yang kaidah variabel waktu pembelajaran kita sebelumnya, bahwa variabel itu silakan saja sesuka kalian, seenaknya kalian. Terpenting adalah kalian paham katanya variabel noun. Ulangan selalu variabel tapi nanti itu variabel itu noun.
kemudian kita looping angka kurang dari awas ya, tanda variabelnya ketinggalan dolarnya. Dolar angka nol, while dolar angka kurang dari 5, echo angka plus plus. Angka plus plus. Sudah? Benar hasilnya 0, 1, 2, 3, 4. Benar ya? Nah, kalian coba tambahin setelah while angka ya, setelah while angka kurang dari sama dengan, nah pakai sama dengan, muncul nggak sekarang 5-nya? Nah itu gara-gara looping forever. Jadi gimana? Di stop dulu. Itu kan ada tombol stop tuh di atas. Stop. Nah, salahnya apa kira-kira cari bisa? Salahnya adalah melihat while-nya ada yang kurang. Kalau itu ada error tuh. Errornya adalah syntax error unexpected end of while. Berarti itu tidak dideklarasikan tutup atau akhir dari program. Ini yang terjadi. Apa yang kurang dari kita? Nah, betul. Ya, jadi ketika kalian buka. Nah, kalau misalkan looping forever, di stop dulu. Kemudian cek lagi yang salahnya di mana. Coba lihat source-nya di atas. Di while-nya cek apa yang salah. Nah, kamu yang lainnya Pak. Nah, itu betul. Nah, jadi seperti pertemuan yang lalu waktu kita belajar persahabatan kan sangat sensitif. Ya. Rata-rata kalian itu lama tulis kabel dulu pasti pokok hubungan itu ditutupan. Kata yang kesalahannya rata-rata ke sana. Ya. Jadi kalau misalkan setelah while ini, while kondisinya seperti apa? Pura-pura warna bikinnya langsung 2. Nanti titik sisipnya pindahin di sini di enter, jadi dia itu bawa terus. Ya, ingat. Jadi kalau sudah bikin kurung buka, kurung tutup dibuka. Jadi langsung bisa buka baju, tutupan bajunya. Terus sampai ke pokok jadi tutupan. Itu ya. Ya di sini. Ya. Jadi itu untuk while, perulangan while, baik itu increment maupun decrement. Oke, kalau paham kita lanjutkan. Baik, sampai sini terkait apa yang sudah saya sampaikan mengenai perulangan while, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ke perempuan aja deh, silakan kita. Apa pertanyaan? Apakah di dalam looping boleh ada perkembangan? Apakah di dalam looping boleh ada perkembangan? Ya, bagus. Kita belum pernah mempraktekkan. Di dalam looping itu kita boleh menambahkan apapun. Boleh menambahkan persamaan, boleh menambahkan looping lagi. Ya. Seperti ketika kita belajar waktu minggu lalu ada if kan, misalkan nih ada if. Di dalam if boleh nggak kita ada if lagi? Boleh. Ya. Di dalam if ada if lagi di sini boleh nggak? Boleh. Ya. Ini if bersyarat atau if bertingkat. Ya. Ada if lagi. Sekarang apakah di dalam percabangan, di dalam while boleh ada di dalam perulangan maksudnya ya, dalam perulangan while
boleh ada percabangan, ada if-nya, itu boleh. Kasusnya gimana? Kasusnya misalkan ketika kalian ingin menampilkan sesuatu, nah, misalkan menampilkan sesuatunya adalah ada 3 tingkatan sekolah, ada tiga tingkatan sekolah dan ada 3 siswa yang berbeda tingkatan. Misalkan ada si Didin yang tingkat SMK, ada si Yosef yang tingkat SMP, ada si siapa ya, si Salman yang tingkat SD. Nah, 3 orang. Semuanya kan masing-masing punya nilai itu. Coba tampilkan dong dari nilai ketiga itu, tapi ditampilinya hanya nilai yang Didin dan Salman saja. Yang Yosefnya kan boleh ditampilin. Berarti kan itu ada percabangan di sana, ada kondisi di mana ngelupin 3 orang, tapi 1 orang mau ditampilkan karena ada if di dalam while itu ada kondisi. Jadi kondisinya gimana? Kondisinya adalah tampilkan orang yang mempunyai nilai dari SMP, SD dan SMA, ya, SD, SMP, SMA, terkecuali nilainya yang Yosef. Berarti looping di sini SD, misalkan SMP, SMA, nah if anu si Yosef tadi dong, si Yosef misalkan SMP tadi. Jadi if jika hasilnya sama dengan SMP, misalkan, maka ini tidak boleh dicetak. Maka seperti itu. Jadi di dalam while ada percabangan. Nah, kasus yang seperti ini nanti akan muncul di LKPD yang aja saya akan contohkan dulu karena ini akan muncul di LKPD yang kalian mengerjakan LKPD-nya itu ada kondisi di mana loopingnya harus menggunakan percabangan. Ya, jadi boleh, ya, boleh nggak kalau di dalam perulangan ada perulangan lagi? Boleh. Jadi ada while lagi di dalamnya, while lagi, boleh. Nanti itu yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Wah, akan sekali itu pertemuan. Oke, nanti itu akan kita pelajari. Oke, seperti itu ya cerita bahwa di dalam perulangan jika ada percabangan itu silakan. Ya. Tergantung dengan kondisi atau kasus yang akan kita pelajari. Apakah itu memerlukan percabangan atau kalau memerlukan masukkan percabangan. Itu aja. Paham ya di sini? Oke, kalau paham, ini adalah LKPD. Silakan kalian download LKPD-nya yang sudah saya uploadkan di Google Classroom dan juga di di WhatsApp, di grup WhatsApp kita. Ya. LKPD-nya ada file LKPD di sana. Kita di download dulu. Kita saya cek. Download LKPD-nya. Nah, ini. Sudah ada semua? LKPD. Ya, jangan juga LKPD-nya. Baik juga. Ada yang saya LKPD-nya. Oke, ada bukunya nggak? Oh, pakai buku. Di kanan di layarnya. Ini layar KPD-nya, layar KPD. Nah, kemudian tahun. Ya, ada buka semua ya. Nah, di KPD-nya seperti biasa, kalian bisa ditulis dulu nama kalian, ya. Nama kalian, kemudian kelasnya, kemudian namanya, nama lengkap, bos. Nama lengkapnya dimasukin, kemudian kelasnya juga. Kalian silakan dimasukin nama lengkap kamu, kemudian kelas. Yang punya mana? Ini dulu.
buat dulu di ya. Nah, buat sampulnya. Nah, ini dulu. Sudah? Kalau sudah, coba di scroll ke bawah, ya. Nah, di scroll ke bawah. Stop di sini sambil lihat di depan ya, nanti record. Jadi ini seperti yang tadi saya katakan, kompetensi dasarnya dan ada indikator pencapaian kompetensinya dan ketentuannya. Nah, bahan yang digunakan atau alatnya ini sudah ada semua ya, laptopnya ada, jaringan internet juga ada, XMPP-nya ada. Tapi karena kita menggunakan yang compiler online, maka kita menggunakan online BDB ya. Kemudian browser ada dan ke bagian silakan buka bagian F. Ada langkah-langkah kegiatan. Oke, di sana ada sebuah permasalahan. Coba dibaca sama siapa ya saudaranya? Yang buka banyak kan? Coba dibaca sama Angga deh, yang agak keras dibaca nih terkait permasalahannya. Masalah lakukan penerbitan sumber-sumber yang ada menggunakan video baik maupun kajian maupun jaringan internet. Satu, buatlah perancangan algoritma pada model dan proses menggunakan while dengan satu tinggi dalam menentukan dan belajar dengan 18 tinggi. Yang kedua, tuliskan tingkat pendidikan keulangan pada poin kedua dalam bahasa pemrograman PHP menggunakan proses increment dan increment dan decrement. Nah, itu ya. Ini perlu latihan ya bahasa Inggris ya. Tidak, increment dan decrement. Jadi kasusnya adalah katanya buat tulisan yang menampilkan belajar algoritma sebanyak 18 kali menggunakan looping while ya. Nah, ini flowchart-nya ya. Flowchart-nya kalian udah jago-jago pada bikin flowchart. Ini boleh program. Silakan kalian cobain dulu di online BDB-nya atau di subline text ya. Diketik dulu mengenai konsep increment dan decrement. Silakan kalian praktikkan. Ketik dulu. Nah, ini menampilkan tulisan belajar algoritma. Ya. Kita cobain. Boleh yang hasil tadi latihan timpa di komen kalian. Belajar algoritma atau sebanyak 18 kali. Nah, kalau misalnya pengen kelihatan hasilnya sedikit-sedikit aja dulu. 4 kali 4 nanti seperti ini. Sekarang ketik dulu.
Ya, betul. Oh, ini hanya berapa baris? Hanya 7 baris. Sedikit mas, sedikit. Teks belajar Al-Quran. File. Sudah, Pak? Oke, jika sudah, hasilnya muncul kan? Belajar algoritma sebanyak berapa kali kita ingin berulang. Betul ya? Oke. Nah, ini sebenarnya tadi kita sudah praktekkan di menampilkan angka. Hanya bedanya, kalau yang tadi ditampilkannya yang angka saja, kalau sekarang ada variabel tambahan untuk menampilkan tulisan. Menampilkan tulisan. Di sini tulisannya adalah belajar algoritma. Ya, teksnya adalah belajar algoritma. Kemudian kita looping mulai dari 1 sampai dengan 4. Misalkan kalau di AKPD sampai dengan 18, ya boleh 18. Kemudian jika masih kondisinya terpenuhi dicetak ya, belajar algoritma ini. Jika tidak maka selesai. Running maka dia akan untuk sebanyak 18 kali. Oke, mudah ya untuk LKPD-nya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian LKPD. Itu untuk yang konsep dekremen. Kalau yang untuk konsep dekremennya, kalian hanya tinggal menukar I yang tadinya 1 menjadi 18. Kemudian yang di dalam while-nya diubah menjadi 1 dan diubah menjadi min. Ya, hanya sebatas itu. Jadi untuk perbedaan antara increment dan decrementnya hanya mengubah kondisi awal atau inisialisasi awal, kemudian mengubah syarat dan juga mengubah loopingnya apakah dia plus ataukah dia min. Langsung sini terkait bagaimana increment, decrement, dan tugas yang ada di LKPD ini. Oke, kalau paham, langkah-langkah yang ada di LKPD ini kalian implementasikan dengan studi kasus yang ada di LKPD-nya. Nah, ini adalah tugas kalian yang harus kalian kerjakan. Silakan coba dibaca dengan keras. Hari deh yang paling depan ya, hari baca permasalahan yang ada di LKPD. Oke, silakan. Daru ingin mencetak perhatian dari 1 sampai 30. Tetapi Daru hanya diperbolehkan mencetak bilangan 5 saja. Jika Daru harus memeriksa satu persatu, maka Daru memerlukan waktu yang lama. Tugas Anda buatkan flowchart dan buatkan keterangan singkat program menggunakan bahasa praktek untuk Daru dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Gunakan increment dan decrement. Oke, ya. Jadi kasusnya adalah Daru itu ingin mencetak angka dari 1 sampai dengan 30, tapi hanya angka genapnya saja. Berarti analisis dulu, ya. Analisis dulu kira-kira angka dari 1 sampai 30 kalau angka genap itu berapa aja. Nah, kemudian serta itu kalian bikin flowchart-nya, kemudian bikin kode programnya. Benar enggak hasil analisisnya sesuai dengan aplikasi atau program yang sudah yang akan kalian buat. Seperti itu tugasnya. Ya. Jadi kalian bikin flowchart, bikin sintak increment dan decrementnya dari permasalahan si Daru itu yang ini angka dari 1 sampai 30 yang hanya bilangan. Paham ya maksudnya? Oke, kalau paham silakan dikerjakan LKPD-nya, waktunya 15 menit dari. Tapi tidak berarti kalau misalkan kalian sudah selesai kurang dari 15 menit pun kita akan coba 14. Baik ya, silakan di.
itu ada di saat saat kalian ayo dulu ayo dulu itu gara-gara aja. Kalau makanan yang gampang kita kan pakai ini aja, pakai sayur pepek. Ini kan pakai deh, ini dulu ya, ya kerjakan sesuai dengan yang sudah kalian pahami tadi. Baca kalau misalnya ada error-error itu dibaca, singkat error misalkan gara-gara apa. Wah, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa kalau sudah buka suluk, tutup kurungnya jangan lupa. Ya. Buka kurung kurawal, tutup kurung kurawalnya jangan sampai lupa. Kalau itu biasa.
Saja ya. Sudah? Sudah? Atau ada yang tulisan? Ya, ada. Menit lagi waktunya. Dicek lagi, dijalankan lagi aplikasinya, jangan sampai ada error. Wajib teman maupun teman. Proses juga jangan lupa. Kalau misalkan yang sudah, kalian bisa upload ya ke Google Classroom nanti kalau boleh di WA juga boleh. Kita serahkan. Kita Jawas, teliti itu bukan. Dan jangan lupa 2 menit lagi.
selesai? Ya. Oke ya, kalau sudah selesai, masih ada 1 menit juga ya. Salah ya, daripada nungguin tidak jelas, karena sudah selesai. Sudah dipastikan LKPD-nya benar, maksudnya di jalan ini tidak ada error. Masalah hasil nanti saya akan periksa terkait LKPD ini, saya akan cek nanti di sini langsung. Tapi yang terpenting adalah tidak ada error. Kalau tidak ada error kan saya jalanin, baca, nanti saya periksa di sini. Tapi kalau sudah ada error, kita nggak usah diperiksa lagi. Wah, error, sudah. Masalah hasilnya nanti sesuai dengan perintah atau tidak, nanti saya periksa. Ya. Yang belum upload silakan diuploadkan belum pastinya ya, diuploadkan nanti saya akan bisa. Silakan kalian tutup dulu ya LKPD-nya akan 12 digit di pause saja, pause. Tidak ada yang ya, sekarang jam 11.23 berarti nanti saya akan cek ke Google Classroom paling terakhir adalah 11. Tidak boleh ada yang push lagi ya, dan jangan lupa nanti di di down ya, submit Google Classroom-nya supaya nanti kalian tidak dianggap tidak mengerjakan walaupun faktor. Oke, dari LKPD yang sudah dibuat seperti ini. Dari LKPD yang sudah dibuat itu sebenarnya simpel dan simpel. Kita hanya ingin mencoba gambarkan dulu. Kita hanya ingin menampilkan angka dari 1 sampai dengan 30, tetapi hanya bilangan genapnya saja. Ya kan? Berarti kalau hanya bilangan genapnya saja dari 1 sampai 30 itu yang muncul kira-kira angkanya berapa? Yang pertama 2, terus 8 dan seterusnya kan? Nah, dan seterusnya sampai nanti buat 8. Sebenarnya si Darul itu hanya ingin menampilkan angka ini dari kasus ini. Nah, makanya di source code-nya pasti yang benar itu ada loopingnya, kemudian ada persamaannya sesuai dengan pertanyaan bintang tadi ya, ada persamaannya. Nah, persamaan di sini ngecek apakah angka yang di looping ini termasuk ke dalam bilangan genap atau bukan. Jika masuk ke dalam bilangan genap, maka tampilkan di sini di echo ya. Misalkan 1, apakah 1 bilangan genap? Tidak kan, berarti tidak ditampilkan. Naik lagi 2, apakah 2 bilangan genap? Tidak. Echo lagi. 2 lagi 1, 3 bilangan genap? Tidak. Maka tidak ditampilkan. Seperti itu. Nah, kalian berarti sudah paham mengenai logika perulangan ini. Gabungan dari perulangan dan percabangan itu sudah paham, otomatis nanti ketika dilihat semuanya secara detail source-nya sesuai dengan yang diminta, yaitu bilangan genap saja yang dimunculkan di akhir atau pada saat bilangan ya. Nah, itu mungkin terkait pertemuan kita hari ini mengenai while ya, mengenai while sebenarnya mudah. Jadi hanya loopingnya yang beberapa kali kita looping. Oke ya. Nah, sebelum ada nggak yang mau menyimpulkan pertemuan kita? Dulu ya, sekali lagi saya agak pusing nih lihatnya. Ada nggak yang mau menyimpulkan dari pertemuan kita kali ini? Saya masih agak suasana hati perempuan. Anda saja deh, silakan. Anda gimana kesimpulan kita kali ini mengenai struktur ya, mengenai struktur kontrol perbulan?
kontrol per ulangan, di mana ulangannya itu adalah banyak, ataupun ada while, ada for each, ada do while dan seterusnya. Tapi yang kita pelajari hari ini hanya struktur kontrol per ulangan. Hanya struktur kontrol ulangan while. Ya. Jadi yang kita pelajari hari ini hanya while. Oke, ya. Nah, nanti setelah ini di rumah kalian masing-masing, jasa tugasnya sebagai pengganti tugas kita, kan? Maksudnya kalian kerjakan di Google Classroom-nya, saya sudah upload juga di Google Classroom-nya mengenai tes struktur kontrol ulangan seperti apa hasilnya. Apakah apa yang saya sampaikan dari mulai awal sampai tadi yang disebutkan oleh Nadia sudah sesuai dengan yang saya terapkan? Artinya kalian sudah memahami mengenai struktur kontrol ulangan atau belum? Nah, itu nanti akan terukur juga di proses. Kalian kerjakan di Google Classroom-nya itu di waktunya hanya 2 hari. Ya, saya hanya setting 2 hari di Google Classroom-nya, jadi kalian bisa mengerjakan mulai dari hari ini sampai dengan besok. Ya. Jadi terakhirnya itu adalah malam Sabtu jam 23.59. Kenapa saya nggak sampai ke malam minggu? Malam minggunya mungkin kalian akan menangkap untuk liburan dengan keluarga kalian masing-masing. Ya, itu saya. Bukan untuk pacaran, untuk liburan dengan keluarga kalian masing-masing. Oke ya, itu yang harus kalian kerjakan di rumah. Dan nanti yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya adalah masih seputar perulangan, tapi perulangannya adalah perulangan bertingkat dan bersyarat. Sama seperti ketika kita belajar mengenai percabangan, ada percabangan bertingkat, ada percabangan bersarang, ada perulangan bertingkat, ada perulangan bersarang. Itu yang akan kita pelajari. Ya. Baik, itu saja mungkin di pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan kalian semua paham dengan apa yang saya jelaskan. Kemudian juga nanti ini bisa menjadi bekal kalian khususnya di kompetensi kalian RPR. Ya, saya mengingatkan kembali terkait PAS, persiapan dari mulai sekarang jangan sampai ada nilai yang bermasalah. Ya. Nah ini baru ujian awal kalian dan PAS ini. Pertama kali kalian ujian di tingkat SMK. Setelah sebelumnya kalian UTS. Ya. Nanti ada PAS sebagai apa kalian. Yaitu tetap jaga protokol kesehatan juga. Kemudian setelah pelajaran saya, jika misalkan memang masih ada, silakan kalian ikuti pembelajaran berikutnya dengan guru berikutnya. Tapi jika memang hari ini hanya pelajaran saya saja, maka kalian langsung pulang ke rumah masing-masing dan tidak ada yang berkuliah. Tidak ada yang berkuliah dulu karena ada beberapa informasi ke sekolah juga, banyak siswa kita yang setelah pulang dari sekolah yang menunggu alun-alun dan sebagainya. Itu dihindari karena kondisi kita yang belum aman. Ya, kondisi kita masih tengah pandemi. Di rumah, di sekolah langsung di rumah. Nah, setelah di rumah itu menjadi tanggung jawab orang tua kalian mau seperti apa. Yang dikeramai di rumah, jangan maksudnya direct biarkan dibawa keluar dan seterusnya silakan. Seperti itu. Baik, itu saja sebelum kalian selesai pelajaran ini, silakan kalian bikin doa. Silakan ayo. Duduk siap, berdoa. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dan jangan lupa dinikmati. Sampai jumpa lagi nanti pertemuan.